Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang ke channel YouTube saya, Seminar Pendidikan Profesi Guru. Saya Weni Alfianita, mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan membagikan refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL 2. Dalam perjalanan ini, saya telah banyak mendapatkan wawasan baru, tantangan, serta pengalaman berharga yang tentunya akan menjadi bekal dalam dunia pendidikan nantinya. Penasaran dengan cerita dan pembelajaran yang saya dapatkan? Yuk, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video refleksi lainnya. Langsung saja kita mulai! Indikatornya yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Dan yang keempat, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Kita masuk pada indikator yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman paling berguna dan menarik saya dapatkan saat mengikuti pembelajaran terbimbing pada topik 3. Saya mendapatkan kesempatan mengajar langsung di kelas dengan bimbingan dari dosen, guru pamong, dan teman sebagai observer. Dari kegiatan ini, saya belajar banyak hal, terutama bagaimana mengelola kelas dan menyampaikan materi secara efektif. Masukan yang saya terima sangat membantu saya mengetahui kekurangan dan memperbaikinya. Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Selama mengikuti mata kuliah ini, semua pengalaman saya anggap berguna dan tetap menarik. Setiap kegiatan memberi pelajaran penting bagi perkembangan saya sebagai calon guru. Pengalaman apa yang menarik tapi kurang berguna? Bagi saya, tidak ada pengalaman yang menarik tapi kurang berguna. Semua topik dan kegiatan bermanfaat dan mendukung kesiapan saya menjadi guru. Pengalaman apa yang tidak menarik dan juga tidak berguna? Tidak ada pengalaman yang tidak menarik atau tidak berguna. Seluruh materi sangat relevan dan membantu membentuk kemampuan mengajar saya. Kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu refleksi pengalaman belajar. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan pengalaman langsung mengajar di kelas dan menerima masukan dari dosen, guru pamong, dan rekan mahasiswa. Hal ini membuat saya sadar akan kekurangan saya dan memberi kesempatan untuk segera memperbaikinya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya pengamatan dan bimbingan selama saya mengajar. Masukan yang saya terima membuat saya tahu bagian mana yang harus diperbaiki, baik dalam cara mengajar, mengatur kelas, maupun komunikasi dengan siswa. Nah, pada indikator yang ketiga, yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran yang mana yang bisa saya jadikan untuk mendukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak yang saya pilih adalah dokumen laporan yang saya buat saat pembelajaran terbimbing di kelas. Dalam laporan ini, saya bisa mengetahui cara saya mengelola kelas dan juga kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Saya memilih artefak ini karena memberi saya kesempatan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan saya dalam pengajaran. Dengan melihat dokumen ini, saya dapat melakukan analisis diri dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil belajar saya?
saat saya mengetahui kekurangan saya melalui masukan yang diberikan oleh observer, baik itu dosen pembimbing lapangan, guru pamong, maupun rekan mahasiswa, berupa lembaran observasi saat saya mengajar. Hal ini mendukung refleksi saya tentang pentingnya mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki agar saya bisa menjadi pengajar yang lebih efektif. Nah, indikator yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Ketika saya mengajar di masa depan, saya akan terus mengingat pentingnya pembelajaran terbimbing. Dengan terus memperbaiki kekurangan yang saya identifikasi selama proses PPL 2, saya berharap bisa mengelola kelas lebih baik, memberikan penjelasan yang lebih jelas, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa. Kumpulan artefak dapat dilihat pada link di bawah ini, atau bisa diakses lewat link yang saya sematkan di kolom komentar. Demikian refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL 2. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.